Berikut informasi terkait nama-nama KPM PKH dan KPM BPNT, siapa saja yang akan cair duluan di tahap 1 untuk termin pertama di tahun 2022 ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ini cukup menunggu informasi pemberitahuan dari HP saja. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait nama-nama KPM PKH dan KPM BPNT. Ini siapa saja yang akan cair duluan di PKH tahap 1 maupun BPNT untuk alokasi bulan Januari untuk termin pertama tahun 2022. Nah, bagaimana KPM ini bisa mengetahui apakah nama-namanya atau namanya ini masuk dalam SP2D atau data bayar terlebih dahulu? Nah, ini bisa melalui menunggu HP saja ya, menunggu pemberitahuan dari HP saja. Dan bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah, hari ini sudah memasuki minggu pertama untuk bulan Januari tahun 2022. Nah, di awal bulan Januari ini berikut akan saya informasikan terkait nama-nama KPM PKH dan KPM BPNT. Ini siapa saja sih yang akan cair duluan untuk PKH tahap 1 termin pertama dan untuk BPNT alokasi bulan Januari untuk termin pertama. Nah, kira-kira nama-nama KPM ini siapa saja yang akan muncul duluan, yang akan cair duluan untuk tahap 1 di termin pertama ini? Nah, sebelumnya ini sudah diinformasikan ya, bahwasanya menurut pengalaman di tahun 2021 yang lalu, untuk PKH tahap 1 ini memang dicairkan lebih awal, yakni dipercepat di minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari. Namun memang untuk tahun 2021 untuk pencairan PKH ini melalui beberapa termin. Begitu juga dengan bantuan pangan non tunai atau program kartu sembako. Tahun 2021 ini juga dicairkan melalui beberapa termin. Dikarenakan tahun 2021 ini terus dilakukan untuk perbaikan data DTKS melalui 6NG. Nah, untuk tahun 2022 ini, apakah pencairan PKH dan BPNT ini juga akan dicairkan secara per termin atau melalui beberapa termin? Nah, ini kemungkinan bisa terjadi di tahun 2022 ini. Karena untuk setiap penerima manfaat baik PKH maupun BPNT itu setiap bulannya itu akan diupdate status kelayakannya. Nah, karena memang untuk ya namanya orang atau manusia ini setiap waktu ini ada perubahan ya. Ada mungkin KPM yang meninggal, kemudian pindah alamat, atau mungkin KPM yang graduasi, baik graduasi alami maupun graduasi sejahtera. Nah, ini jadi untuk perubahan-perubahan ini melalui 6NG ini selalu diupdate setiap akhir bulannya dan ditetapkan setiap awal bulannya di bulan berikutnya. Nah, ini yang akan menjadikan atau dijadikan acuan dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuannya agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran kepada penerima manfaat yang benar-benar datanya sudah valid, benar-benar orangnya masih ada dan masih layak. Nah, jadi itu ya sobat YouTube terkait mengenai kabar pencairan PKH dan pencairan BPNT di tahun 2022 ini. Jadi kemungkinan bisa saja untuk PKH tahap 1
itu dicairkan melalui beberapa termin juga. Begitupun dengan BPNT untuk tahun 2022 ini. Nah, Sobat YouTube, memasuki di awal Januari ini memang untuk pencairan PKH dan BPNT ini belum ada kabar karena memang tidak ada pengumuman resmi dari Kementerian Sosial terkait apakah PKH ini akan dicairkan di bulan Januari atau tidak. Tapi menurut prediksi saya, sesuai dengan surat yang sudah diturunkan dari Kementerian Sosial, bahwasanya rentan waktu di awal-awal bulan Januari hingga tanggal 15 Januari ini merupakan rentan waktu di mana untuk Bank Himbara dan juga dari Kementerian Sosial ini sedang melakukan proses pengembalian dana sisa dari saldo bantuan, ya, baik untuk PKH maupun BPNT. Ini kalau ada sisa saldo yang belum ditransaksikan, ini akan dikembalikan ke kas negara. Jadi nanti maksimal tanggal 15 ini akan di-freeze, akan dibekukan saldo bantuannya bagi yang belum mentransaksikan bantuannya. Karena sesuai dengan surat-surat sebelumnya bahwa bantuan sosial itu maksimal itu 90 hari itu harus ditransaksikan untuk saldo bantuannya. Kalau tidak ditransaksikan lewat 90 hari sejak SP2D turun, nah itu saldo bantuannya bisa dikembalikan ke kas negara atau bisa hangus. Nah itu ya Sobat YouTube. Kemudian nama-nama KPM PKH dan KPM BPNT yang akan cair di tahap 1 untuk termin pertama. Nah ini kemungkinan setelah tanggal 15, mungkin akhir Januari atau bisa saja di awal Februari. Nah untuk SP2D tahap 1 termin 1 ini nanti prosesnya itu adalah dari Bank Himbara yang ada di pusat, nanti menunggu diturunkan kepada para pendamping di masing-masing wilayah daerah. Jadi prosesnya itu dari direktorat yang menangani bantuan tersebut. Kalau PKH itu kalau tahun kemarin itu jaminan sosial keluarga direktoratnya. Jadi dari Pak Direktur itu dibuatkan SK penerima bantuan, kemudian SK tersebut dibuat acuan untuk diterbitkannya SPM, surat perintah membayar, ke KPPN. Kemudian dari KPPN itu nanti akan menerbitkan SP2D ke Bank Himbara yang ada di pusat. Dari Bank Himbara SP2D-nya nanti akan diteruskan ke para pendamping yang ada di bawahnya. Nah, nama-nama KPM PKH yang masuk dalam SK pencairan PKH tahap 1 termin 1 itu nanti bisa dicek, bisa ditanyakan melalui pendampingnya masing-masing atau menunggu pendampingnya masing-masing untuk mengabari apakah nama Anda itu nanti akan muncul atau terdaftar di dalam SP2D tersebut untuk tahap 1 termin pertama. Jadi intinya adalah nama-nama KPM PKH dan BPNT. Kalau BPNT SP2D-nya itu ada di pendamping BSB atau pendamping BPNT-nya seperti TKSK. Nah, kalau PKH ya ada di pendamping PKH untuk SP2D-nya. Jadi menunggu kabar ya. Atau juga KPM bisa menunggu hanya dengan menunggu di HP. Jadi menunggu pemberitahuan di HP khusus untuk bantuan PKH-nya. Jadi tidak perlu menunggu atau mencari-cari informasi mengenai kapan PKH cair untuk tahap 1 termin 1. Nah, apabila ada pemberitahuan lewat HP yang sudah didaftarkan SMS banking untuk PKH-nya, nah nanti pasti secara waktu yang tepat, di waktu yang tepat, nah itu nanti pasti akan ada pemberitahuan melalui SMS banking kapan saldo PKH-nya ini masuk, apakah ada di termin pertama atau termin kedua atau termin ketiga. Nah, kalau namanya belum ada di SP2D tahap 1 termin pertama, ya nanti bisa menunggu di termin kedua dan termin selanjutnya. Jadi itu ya Sobat YouTube, bagi KPM PKH yang mungkin sampai saat ini belum cair sampai 1 tahun, bisa saja nama Anda sudah tergraduasi atau sudah tidak masuk dalam DTKS. Nah ini kemungkinan besar PKH-nya ya tidak akan cair lagi. Nah jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.